Saudara-saudari terkasih, sahabat Komsus Kuskupan Labuan Bajo, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Monsinyur Maximus Regus, Uskup Labuan Bajo. Pada kesempatan ini mengajak kita semua untuk mendengar dan bersama-sama mendalami surat Gembala Natal kami pada tahun 2025. Tema surat Gembala kami pada tahun 2025 diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 10, Kristus kesukaan besar berjalan bersama kita. Para imam, biarawan-biarawati dan seluruh umat beriman Kuskupan Labuan Bajo yang saya kasihi. Kelahiran Kristus Sang Juru Selamat sudah di ambang pintu. Kita telah menempuh hampir seluruh masa Advent, masa penantian yang mendidik hati dan memurnikan harapan kita. Dengan keyakinan mendalam, saya menyampaikan pesan Natal ini. Kristus adalah kesukaan terbesar bagi semesta. Allah hadir dan berjalan bersama kita. Inilah kabar teragung sepanjang sejarah manusia. Natal bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan peristiwa ilahi yang selalu baru, terang penebusan, dan sumber kesukaan besar dalam perjalanan hidup kita. Dalam kelahiran Yesus, Allah mendekat. Ia tidak lelah menjumpai manusia dan tinggal di tengah kerapuhan kita. Inilah inti iman Kristiani kita. Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan menyambut Natal ini, saya ingin membagikan permenungan atas kilas balik perjalanan bersama kita sepanjang tahun 2025. Pertama, saya ingin berbicara tentang gereja sebagai perjumpaan yang menghidupkan. Sepanjang tahun ini, saya dan juga para pelayan pastoral mengunjungi paroki-paroki dan sejumlah stasi di Kuskupan Labuan Bajo. Saya berjumpa dengan banyak wajah, mendengar banyak kisah. Satu pesan terasa kuat, perjumpaan adalah jantung hidup gereja. Dalam tatap muka yang sederhana dan percakapan yang jujur, tampak kerinduan kita akan gereja sebagai rumah bersama. Tempat orang merasa diterima, dipertemukan dengan sesama, dan dengan Allah. Setiap perjumpaan sejati adalah Natal yang terus berulang. Melalui liturgi dan sakramen, melalui persaudaraan dan kepedulian, Allah menyapa kita semua. Inilah yang oleh Paus Fransiskus disebut budaya perjumpaan, spiritualitas berjalan bersama. Kedua, gereja sinodal, solid dan solider. Kuskupan kita Labuan Bajo melangkah dengan visi menjadi gereja yang sinodal, solid dan solider. Sinodalitas bukan konsep abstrak, melainkan cara hidup gereja. Berjalan bersama sebagai umat Allah, saling mendengarkan, dan memberi ruang bagi suara yang kecil dan lemah. Budaya Manggarai kita memberi fondasi yang kaya melalui tradisi musyawarah, solidaritas antar kampung, antar keluarga, antar komunitas, serta pandangan yang lebih holistik tentang tanah dan alam sebagai bagian dari kehidupan bersama juga. Dari sini tumbuh gereja yang solid, yang sehati dan kompak, serta gereja yang solider, berbela rasa, dan setia kawan. Kita juga menegaskan kembali panggilan untuk berjalan bersama ciptaan, merawat bumi sebagai rumah bersama. Hal-hal ini sudah kita lakukan dengan amat kuat dan signifikan sepanjang tahun 2025 ini. Yang ketiga, iman yang bekerja melalui kasih dan tata kelola pastoral. Dalam kunjungan pastoral, saya menyaksikan tanda-tanda yang menggembirakan. Tanggung jawab umat yang terus bertumbuh, partisipasi yang semakin hidup, pembangunan kapela, gereja, berbagai macam infrastruktur, kesetiaan dalam karya pastoral, serta pelayanan karitatif yang tulus. Semua ini menandakan iman yang hidup, iman yang bekerja melalui kasih, iman yang dibimbing oleh Roh Kudus.
Tahun 2025 kita jalani sebagai tahun pastoral tata kelola partisipatif. Bagi keuskupan kita yang masih muda ini, tata kelola yang baik adalah fondasi penting. Ini bukan sekedar urusan administratif, melainkan ungkapan tanggung jawab moral dalam pengelolaan aset, ketenagaan, dan pelayanan pastoral kita. Kita ingin membangun gereja yang tertata, transparan, dan dapat dipercaya, sejalan dengan ajaran sosial gereja tentang kebaikan bersama dan tanggung jawab bersama. Yang keempat, memahami tanda zaman dan tanggung jawab profetis kita semua. Konteks sosial kita penuh tantangan tentu saja. Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia pada November 2025 dalam semangat Yubileum Pengharapan mengajak kita untuk tidak hanya melihat tetapi bertindak. Beberapa persoalan mendesak perlu terus disuarakan, seperti eksploitasi sumber daya alam termasuk energi geotermal yang mengabaikan martabat manusia dan keutuhan ciptaan, perdagangan manusia dalam lanskap pariwisata, ancaman privatisasi ruang publik dan ekologi di kawasan pariwisata Labuan Bajo, serta tuntutan agar pariwisata bertumbuh pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Gereja tentu tidak boleh diam, dan gereja itu adalah kita semua. Iman selalu memiliki dimensi sosial dan menuntut keberanian dan keteguhan profetis kita semua. Yang kelima, komitmen akan gereja ramah anak, perhatian pada keluarga, dan mereka yang rapuh. Pada suatu kesempatan, seorang anak kami pernah menyampaikan kepada saya dalam sebuah kunjungan di paroki bahwa ia rindu orang tuanya lebih sering mengajaknya ke gereja. Ungkapan sederhana ini menegaskan kembali peran keluarga sebagai gereja rumah tangga, tempat pertama pendidikan iman dilakukan. Komitmen sebagai keuskupan ramah anak sejalan dengan nota pastoral Natal KWI dan PGI tahun 2025, di mana iman diwariskan melalui kasih dan keteladanan dalam keluarga. Natal juga membawa kita kepada mereka yang sakit, yang berduka, dan hidup dalam kesulitan. Justru di sanalah cahaya Natal bersinar paling terang. Yesus lahir dalam kesederhanaan dan kerapuhan, tidak ada kegelapan yang mampu menghalangi terangnya. Saudara-saudari terkasih, sebagai ajakan penutup, saya ingin menegaskan kembali beberapa hal berikut pada kita sekalian. Yang pertama, kepada seluruh umat, para imam, biarawan-biarawati, teruslah membangun budaya berjalan bersama, merawat kekompakan iman dalam komunitas-komunitas kita, dan menghidupkan kesetiakawanan. Kita ingin menjadikan semuanya ini tidak hanya gaya dalam kehidupan pastoral kita, tetapi menjadi budaya dan identitas karya pastoral Keuskupan Labuan Bajo. Kedua, berkaitan dengan Labuan Bajo sebagai daerah pariwisata super prioritas, keberlanjutan lingkungan adalah syarat mutlak. Saya kira kita sepakat akan hal ini. Saya mengajak para pengambil kebijakan, pelaku usaha, dan para pemilik modal untuk meninjau kembali setiap keputusan yang berpeluang mengancam lingkungan dan ruang hidup bersama, serta menjunjung etika ekologis demi generasi mendatang. Akhirnya saudara-saudari terkasih, semoga Natal 2025 menjadi saat kita kembali disapa oleh Allah yang mendekat, mempersatukan, dan mengutus kita membawa pengharapan ke tengah kehidupan. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan umat dan kerja kolaboratif dengan berbagai macam pihak sepanjang tahun 2025 ini. Saya juga atas nama pelayan pastoral dengan rendah hati mohon maaf bagi setiap orang yang terluka akibat sikap dan pelayanan kami semua sepanjang tahun 2025 ini. Kiranya Kristus, kesukaan besar itu, berjalan bersama kita, menerangi dunia yang kita cintai, menguatkan gereja kita, dan menuntun Keuskupan Labuan Bajo memasuki tahun 2026 yang akan kita canangkan sebagai tahun persekutuan sinergis. Akhirnya, saudara-saudari terkasih, memanfaatkan kesempatan ini, saya juga mengucapkan selamat pesta Natal tahun 2025
untuk kita semua dalam kehidupan kita bersama di tengah keluarga, di tengah paroki, keuskupan, di tengah masyarakat. Semoga damai dan sukacita menjadi energi mengarungi tahun 2026. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.